tadi langkah 1. Langkah yang pertama, carilah jalur dari noda sumber atau input ke noda sink. Output yang memiliki kapasitas arus dalam arah arus lebih besar dari 0 untuk semua bujur dalam jalur tersebut. Jika tidak ada jalur yang tersedia lagi, solusi optimal telah tercapai. Carilah kapasitas busur yang terkecil P pada jalur yang dipilih dalam langkah 1. Tingkatkan arus lewat jaringan itu dengan mengirim sejumlah P besar P kecil melalui jalur yang dipilih dalam langkah 1. Untuk jalur yang dipilih dalam langkah 1, kurangi semua kapasitas arus busur dalam arah arus sebesar PP dan tingkatkan semua kapasitas arus busur dari arah sebaliknya sebesar PP. Lanjutkan ke langkah 1. Iterasi. Nah, kemudian kita lakukan iterasi atau pengulangan. Pengulangan pertama, jalur yang dipilih yaitu 1367 PF ditentukan oleh busur 13 adalah 6. Jaringan yang direvisi adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Oh, ada catatannya. Keadaan biasa bersama sink bak cuci memasukkan menggali. Common, ini common, keadaan biasa bersama. Kemudian, jadi di sini kita bisa lihat, jalur yang dipilih tadi adalah 1367. Nah, kemudian diulangi lagi 1257. Jadi ini di PP ditentukan oleh busur 25 adalah 3. Jaringan yang direvisi yakni sebagai berikut. Iterasi ketiga, jalur yang dipilih adalah 12357. PF ditentukan oleh busur 12 atau 23 adalah 2. Iterasi pengulangan 4, jalur yang dipilih 1467, PF ditentukan oleh busur 67 adalah 1. Iterasi pengulangan 5, jalur yang dipilih adalah 14657, PF ditentukan oleh busur 65 adalah 1. Pada titik ini Anda telah memiliki arus 130 kendaraan per jam dan revisi kapasitas jaringan tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian kita lakukan lagi sampai pengulangan 6. Pada titik ini Anda telah memiliki total arus 130 kendaraan per jam dan revisi kapasitas jaringan adalah seperti gambar di atas. Jadi ini terakhirnya. Seperti iterasi kelima dengan total arus 130 kendaraan per jam, pertanyaan adalah apakah terdapat jalur lain dari noda 1 ke noda 7 yang memiliki kapasitas arus dalam arah arus itu lebih besar dari 0? Anda perlu mencoba arus 146357 dengan arus PF sama dengan 1 yang ditentukan oleh busur 35. Jalur ini meningkatkan arus sampai 140 kendaraan per jam. Meskipun demikian, Anda dapat lihat dari revisi jaringan tersebut, tidak ada lagi jalur dari noda 1 ke noda 7 yang memiliki kapasitas arus lebih besar dari 0 pada semua busur jalur 1 tersebut. Karena itu, 140 kendaraan per jam adalah arus maksimal untuk jaringan ini. Perhatikan bahwa dalam iterasi ke-6 arus 100 kendaraan per jam diperbolehkan di arah 63 adalah 0. Karena itu 10 unit arus di arah 63 menyatakan arus fiktif. Pengalur real dari arus ini adalah membagi 10 unit arus yang mulai ditujukan untuk busur 36 dalam iterasi 1 sepanjang busur 35. Memungkinkan Anda memperoleh lebih dari 10 unit arus melebihi jaringan tersebut. Sekarang Anda menentukan jumlah dan arah arus dalam setiap busur sehingga total arus 140 per jam dapat dicapai. Iterasi ke-7, arus busur untuk solusi arus maksimal dapat ditemukan dengan membandingkan kapasitas arus busur akhir dengan kapasitas arus busur awal. Jika kapasitas akhir kurang dari kapasitas arus awal, maka arus terjadi di luar dengan jumlah yang sama dengan perbedaan antara kapasitas arus awal dan akhir. Contoh misalnya busur 36 dengan kapasitas arus awal dan akhir yang diperlihatkan sebagai berikut. Kapasitas awal 3, 7, sini 0, sini 6. Kapasitas akhir 3, 2, dari 3, 2, sini 2, 5. Karena kapasitas arus akhir dalam arah 3, 6,
kurang dari kapasitas arus awal, busur ini memiliki arus 7 kurang 2 sama dengan 5. Dalam arah 36, arus busur ini diringkas sebagai berikut. 3, kemudian 5, 6. Dengan membandingkan kapasitas arus busur akhir dan awal untuk semua busur dalam jaringan tersebut, memungkinkan Anda menentukan pada arus akhir seperti terlihat dalam gambar berikut. Pola arus maksimal untuk jaringan sistem jalan raya. Jadi kita bisa lihat hasilnya di sini. Hasil dari analisis arus maksimal menunjukkan bahwa rencana sistem jaringan jalan raya tidak dapat mengatasi arus puncak 150 kendaraan per jam. Perencanaan transportasi harus memperluas jaringan jalan raya itu, meningkatkan kapasitas arus busur yang ada sekarang atau bersiap-siap menghadapi masalah kemacetan lalu lintas yang serius. Jika jaringan ini diperluas atau dimodifikasi, analisis arus maksimal lain akan menentukan luasnya arus yang diperbaiki. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ini ada tugas lagi. Ada tugas lagi 3 nomor. Saya kira kita bikin saja dulu yang tadi, yang tugas yang pertama. Ini kita jangan dulu bikin sekarang, Di. Nanti baru kita bikin. Ya, fokus dulu, kalian coba kerjakan tugas yang ini tadi, yang untuk rute terpendek. Begitu. Untuk yang ini, nanti kita bikin di minggu berikutnya. Atau bagaimanakah? Kalau kalian berminat bisa juga dikerjakan minggu ini. Ya, nanti kita diskusikan. Saya rekam ini hari Minggu, nanti kita diskusikan besok pagi. Kalau kalian sudah nonton ini. Oke, saya kira itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Jaga kesehatan, japri saya kalau ada satu masalah.